Martial Peak Bab 691, Ratusan Puncak Arai Roh. Meskipun para pembudidaya di sini tidak sebanyak kembali ketika dia di agama roh guntur cerah, Yang Kai dengan cepat menyadari bahwa kekuatan keseluruhan dari masing-masing individu pembudidaya di sini lebih kuat. Aura energi dunia di sini juga sangat kaya sampai ke titik di mana itu hampir terlihat dengan mata telanjang, seperti sungai yang mengalir melalui lembah. Saat Yang Kai tiba di sini dan mengambil napas dalam-dalam, dia segera merasa nyaman dan santai. Lembah gunung sangat besar sampai-sampai Yang Kai, yang melayang tinggi di udara dan melihat ke bawah tidak bisa melihat ujungnya, sangat mengejutkannya. Alih-alih menyebutnya lembah lebih tepat untuk menggambarkannya sebagai dataran cekung. Di sekitar lembah ada 100 puncak gunung yang menjulang tinggi ke langit seperti bilah. Gunung-gunung ini dipenuhi dengan burung, binatang buas, rumput semangat, dan obat-obatan roh, memancarkan vitalitas yang kaya. Puncak gunung ini tampaknya tersebar secara acak di sekitar lembah, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, Yang Kai merasa ada sesuatu yang istimewa dengan tata letaknya. Energi dunia yang jauh tampaknya ditarik oleh semacam kekuatan tak kasat mata dan melewati ratusan puncak gunung di sekitarnya dan mengalir ke lembah, memberi makan para pembudidaya, binatang buas, dan tanaman yang tinggal di dalam dengan energinya. Chang Yan dan Fei Yu diam-diam saling mengangguk satu sama lain. Yang Kai dapat dengan cepat memperhatikan misteri tempat ini dengan jelas menunjukkan visinya sangat luar biasa. 100 puncak ini adalah dasar dari Soaring Heaven Sekku, Chang Yan menjelaskan. Oh, apakah itu semua memiliki kegunaan khusus? Tentu saja, Chang Yan dengan lembut mengangguk, kamu juga seharusnya menyadari bahwa energi dunia luar berkumpul menuju sekte ini karena 100 puncak arai roh. 100 puncak di sini bertindak sebagai simpul untuk arai roh agung ini. Terlebih lagi, hanya setengah dari puncak ini yang terbentuk secara alami. Bagaimana dengan setengah lainnya? Itu diciptakan oleh leluhur marsial, Chang Yan menyeringai. Mata Yang Kai bergetar ketika dia berseru kaget, leluhur marsial sekte kamu sangat luar biasa. Secara alami, ketika kekuatan dan kultivasi seseorang mencapai ketinggian tertentu, mereka menjadi mampu mendidihkan lautan, menaikkan gunung, dan bahkan memetik bintang-bintang itu sendiri. Rumor mengatakan bahwa ada master tertinggi yang mampu meninggalkan dunia ini dan melintasi langit berbintang untuk mencari sumber daya luar biasa dan peluang yang tersebar di antara bintang-bintang. Melintasi langit berbintang. Yang Kai tidak bisa tidak menunjukkan tampilan yang cemerlang, seolah-olah pintu besar di depannya perlahan-lahan terbuka, memungkinkannya untuk memata-matai misteri mendalam yang belum pernah dia impikan sebelumnya. Matanya memancarkan cahaya yang cemerlang, dia membuka telinganya dan mendengarkan dengan cermat setiap kata yang dikatakan Chang Yan. Ya, melintasi langit berbintang. Chang Yan mengangguk berulang kali, kau melihat batu cian yang aneh di tangan Pak Tua Du beberapa hari yang lalu kan? Itu adalah produk dari langit berbintang, itu tidak ada di alam Tong Xuan. Batu itu sangat berharga, sayang sekali akhirnya hancur. Langit berbintang memiliki beragam tanaman obat dan biji yang tak terhitung banyaknya, banyak di antaranya bahkan melebihi kelas Sein, ada juga binatang buas raksasa dengan kekuatan yang melebihi kekuatan Master Alam Sein, bahkan ukuran terkecilnya lebih besar dari seluruh lembah Soaring Heaven Sek aku. Rahang Yang Kai turun perlahan, ekspresi takjub dan tak percaya muncul di wajahnya. Apa yang baru saja dikatakan Chang Yan kepadanya terlalu luar biasa. Yah, ini hanya apa yang dikatakan legenda. Adapun seperti apa langit berbintang sebenarnya, tidak ada yang tahu. Tidak ada master yang berhasil melewati langit berbintang yang luas dan kembali untuk menceritakan kisahnya. Chang Yan menggosok hidungnya dan menambahkan. Yang Kai tertegun sesaat tetapi segera tertawa dan mengangguk, meski begitu, arai roh yang dimiliki Soaring Heaven Sek masih menakjubkan. Di mana aku berasal, formasi menakjubkan di sana bahkan tidak akan bisa dibandingkan dengannya. Di mana kamu berasal? Chang Yan tertarik. Ya, aku dari pedalaman terpencil yang jauh, jauh lebih rendah dari sini, Yang Kai menjelaskan dengan samar. Aku mengerti, Chang Yan mengangguk sedikit. 100 puncak arai roh benar-benar pencapaian yang luar biasa. Bahkan di seluruh alam Tong Xuan, beberapa arai roh pada dasarnya sama. Arai roh ini tidak hanya mengumpulkan energi dunia di sekitarnya, tapi jika sekte akan menghadapi bencana besar, 100 puncak arai roh juga dapat memainkan peran pertahanan. Tentu saja, tidak ada yang berani menyerang Soaring Heaven Sekku, jadi aku belum pernah benar-benar melihat 100 puncak arai roh sepenuhnya terbuka sebelumnya. Cukup obrolan kosong kalian berdua, cepatlah, Fei Yu memotong pembicaraan kedua pria itu dengan tidak sabar.
Ya, aku akan memperkenalkan segala sesuatu di sekitar sini nanti kepada saudara kecil, kata Chang Yan dengan ramah. Dia sudah memutuskan untuk membangun hubungan yang baik dengan Yang Kai. Chang Yan tidak lagi berbicara tentang masalah ini dan malah mengarahkan Yang Kai dan Fei Yu ke lembah. Mungkin karena energi dunia di sini sangat kaya, ketika seseorang memandangi tempat ini dari langit, semuanya tampak agak ilusi, seperti kabut cahaya menyelimuti seluruh lembah, menambahkan lapisan misteri dan bahaya padanya. Sesaat kemudian, kelompok 3 mendarat. Saat Chang Yan berjalan santai ke depan, murid-murid Soaring Heaven Sect yang bertemu dengannya di sepanjang jalan semua membungkuk dan menyambutnya dengan hormat. Pembudidaya ini semua cukup kuat, kebanyakan dari mereka setidaknya telah menembus batas Immortal Ascension. Aura di sekitar para murid ini tebal dan solid, jelas mereka jauh lebih kuat dari para pembudidaya rata-rata di dunia dan ranah yang sama. Yang Kai diam-diam mengungkapkan kekagumannya. Setiap murid Soaring Heaven Sect memiliki aura yang kuat namun terkendali dengan baik, vitalitas, fisik, meridian mereka semua sangat solid sementara truki mereka padat dan kuat, kekuatan tempur mereka jelas tidak bisa diremehkan. Setelah menyerahkan 5 murid yang telah mereka selamatkan kepada beberapa murid untuk diurus, Chang Yan membawa Yang Kai ke halaman yang relatif jauh dan berkata, "Kamu bisa tinggal di sini sekarang, setelah aku melapor ke leluhur marsial aku akan datang dan menemui kamu." Apa, aku tidak perlu melihat leluhur marsial terhormat kamu sekarang? Yang Kai mengerutkan kening, dia mengira dia akan segera bertemu leluhur marsial Soaring Heaven Sect. Bagaimanapun, Yang Kai memiliki banyak keraguan di dalam hatinya, jadi dia sangat ingin bertemu dengan Master Alam Sein ini dan menjernihkan kebingungannya sendiri. Tapi dari kata-kata Chang Yan, jelas dia harus menunggu beberapa saat. Ketika leluhur marsial memanggil kamu, aku akan mengarahkan kamu untuk menemuinya. Chang Yan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi, berbalik dan pergi dengan santai. Fei Yu mengalihkan pandangannya ke Yang Kai dan dengan lembut menghiburnya. Kamu tidak perlu merasa khawatir, tidak mungkin bagi leluhur marsial untuk memiliki niat jahat terhadap anak kecil seperti kamu. Kamu secara khusus telah membantu aku dan Chang Yan dalam menyelesaikan tugas. Bagus, izinkan aku memberi kamu hadiah. Mengatakan demikian, dia tiba-tiba melemparkan 2 benda kepada Yang Kai. Yang Kai secara naluriah menangkapnya dan menemukan bahwa itu sebenarnya adalah belenggu yang terbuat dari bahan batu yang tidak dapat diidentifikasi. Apa ini? Yang Kai memeriksanya dan, yang mengejutkannya, tidak dapat menemukan sesuatu yang luar biasa tentang itu. Beratnya masing-masing kurang dari 0,5 kilogram dan tidak ada jejak arai roh apapun yang terukir padanya atau jenis energi apapun yang tersimpan di dalamnya. Itu benar-benar seperti mainan biasa. Cobalah menuangkan truki kamu ke dalamnya, ingat untuk menuangkan sebanyak mungkin. Fei Yu menginstruksikan. Yang Kai mengangguk tanpa curiga dan dengan cepat menuangkan trukinya ke dalam 2 belenggu batu. Detik berikutnya, dia tiba-tiba merasakan beban yang sangat berat menimpanya, menyebabkan dia terhuyung ke depan dan hampir jatuh ke tanah. Setelah jatuh tersungkur di udara, Yang Kai entah bagaimana menghindari mempermalukan dirinya sendiri. Asteris Hong Hong asteris. Dengan 2 bunyi teredam, kedua belenggu itu jatuh ke tanah dan membuat 2 lubang yang dalam. Yang Kai sedikit memucat, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Mendengar semburan tawa yang mempesona di sisinya, Yang Kai memalingkan kepalanya dan melihat Fei Yu tertawa geli. Kamu menipuku. Yang Kai merajut alisnya saat dia menatap wanita cantik ini. Karena dia merasa bahwa wanita ini tidak memiliki niat jahat ke arahnya, Yang Kai tentu saja tidak merasa curiga dan dengan demikian berhasil dikerjai olehnya. Kedua belenggu ini jelas bukan mainan biasa, melainkan alat yang berharga. Penatua kakak hanya mengajarimu pelajaran, jangan dengan mudah percaya pada siapapun, Fei Yu terkikik ringan. Yang Kai mengambil napas dalam-dalam dan mengangguk, aku memang diajari, Bibi adalah karakter yang jahat. Tawa Fei Yu berakhir dengan tiba-tiba dan sepasang matanya yang indah segera memancarkan cahaya berbahaya saat dia melotot dengan marah ke arah Yang Kai. Tiba-tiba, dari puncak pohon di dekatnya ledakan tawa terdengar. Fei Yu berbalik dan mendorong tangannya ke depan, mengirimkan naga air ke arah pria yang bersembunyi di pohon. Coba saja tertawa lagi dan lihat ketika aku merobek mulutmu dari wajahmu. Fei Yu menatap pria itu dengan dingin.
Pria itu mengecilkan lehernya, dan dia tidak berani tertawa lagi, mengangkat jarinya dan melepaskan semburan cahaya ke arah naga air Fei Yu, menghancurkannya sebelum dia juga melesat seperti sambaran petir dan menghilang. Suaranya terdengar dari jauh, "Nak, jika kamu ingin hidup sedikit lebih lama, jauhi wanita gila ini. Semakin jauh semakin baik. Li Wan, hari ini adalah hari kematianmu." Tubuh lembut Fei Yu berkedip dan segera mengejar sosok yang melarikan diri. Yang bisa Yang Kai lakukan hanyalah menatap kosong. Master Transcendent Orde ketiga lain. Pria yang baru saja muncul bersembunyi tepat di sebelahnya, namun Yang Kai bahkan tidak menyadari kehadirannya. Metode menyembunyikan kehadirannya sangat sempurna. Meskipun hanya sekilas, Yang Kai juga melihat wajah pria ini. Tubuhnya pendek dan kurus, seperti kepalanya. Di atas mulutnya ada kumis khas yang membuat wajahnya terlihat jahat. Singkatnya, dia adalah seorang master yang meninggalkan kesan yang cukup mengesankan. Dalam perjalanan mereka di sini, Chang Yan telah memberitahu Yang Kai bahwa Soaring Heaven Sect memiliki 4 pelindung Master Transcendent Orde ketiga, yang mana dia dan Fei Yu adalah 2 dari mereka. Li Wan ini juga seharusnya menjadi salah satunya, dan untuk yang tersisa, Yang Kai belum bertemu dengannya. Namun, Yang Kai sekarang samar-samar menyadari bahwa keempatnya memiliki bidang keahlian mereka sendiri. Chang Yan berspesialisasi dalam api, Fei Yu dalam air, dan keahlian Li Wan seharusnya berupa kecepatan atau ledakan. Dari ledakan terakhir yang dibuat beberapa saat yang lalu, Yang Kai secara alami bisa merasakan betapa tirani kekuatannya. Berdiri di sana untuk sementara waktu, tanpa ada yang datang untuk mengganggunya, ekspresi Yang Kai menjadi sedikit aneh. Dia tiba di sekte yang sangat kuat ini melalui serangkaian peristiwa aneh yang tidak bisa dia kendalikan, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, tempat ini membuat Yang Kai merasa agak gelisah. Namun, sekarang dia ada di sini, dia tidak terlalu memikirkannya karena tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai hal itu. Dia hanya bisa menaruh harapan pada leluhur marsial Soaring Heaven Sect, berharap yang terakhir bisa menghilangkan keraguannya. Matanya berkedip, Yang Kai mengalihkan perhatiannya ke 2 belenggu aneh yang saat ini berbaring di lubang buatan mereka sendiri di depannya, menjangkau dan mengambilnya. Saat dia mengangkatnya, Yang Kai terkejut menemukan bahwa kedua belenggu ini tidak lagi memiliki berat yang mengerikan dan malah memiliki berat paling banyak 0,5 kilogram sekarang, sama seperti yang mereka miliki ketika dia pertama kali menerimanya dari Fei Yu. Tentu saja, fakta bahwa itu telah memiliki berat luar biasa hanya beberapa waktu yang lalu adalah kenyataan. Kedua lubang besar itu menjadi bukti nyata untuk Yang Kai bahwa dia tidak hanya membayangkannya. Mengernyit sesaat, Yang Kai perlahan menuangkan trukinya ke belenggu. Detik berikutnya, alis Yang Kai santai dan seperti yang dia harapkan, dengan penambahan truki, kedua belenggu menjadi jauh lebih berat, menyebabkan lengannya gemetar ringan karena tenaga untuk menahannya. Saat ia terus menuangkan trukinya, berat belenggu juga meningkat. Bahkan sebelum Yang Kai sepenuhnya mendorong trukinya, dia menemukan bahwa dia agak tidak mampu menahan 2 belenggu itu. Sekarang belenggu itu memiliki berat setidaknya 5 atau 6.000 kilogram. Tanah di sekitar tempat Yang Kai berdiri tiba-tiba bergetar dan jaring laba-laba seperti retakan mulai menyebar dari kakinya. Jelas bumi di sini tidak tahan terhadap tekanan yang luar biasa. Setelah memahami fungsi dan metode penggunaan belenggu ini, Yang Kai memasang ekspresi gembira, tiba-tiba merasa bahwa Fei Yu benar-benar telah memberikan hadiah yang berharga. Belenggu ini tidak hanya akan memberinya sesuatu untuk menghabiskan waktu, tetapi juga memungkinkannya untuk melatih tubuhnya. Bersambung.